Hai, Sidul Tuber. Mungkin selama ini kita mengenal bangsa Viking sebagai suatu kaum pejuang yang gahar. Ya, pada masanya sudah banyak wilayah yang mereka taklukkan, bahkan hampir menyaingi dengan bangsa Romawi kuno. Jadi bukan hal yang aneh kalau banyak literatur sejarah yang menuliskan secara gamblang bagaimana bangsa Viking berjaya. Namun beberapa waktu yang lalu, beberapa peneliti dan arkeolog rupanya menemukan jejak-jejak peninggalan Islam pada artefak-artefak bangsa Viking. Misalnya saja, lafaz Allah yang ternyata tertulis di beberapa peninggalan bangsa tersebut. Lalu, apakah benar ada hubungan antara Viking dan peradaban Islam? Untuk info lengkapnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Cincin dengan lafaz Allah di kuburan kuno bangsa Viking. Pada akhir abad ke-19, terdapat seorang arkeolog yang bernama Hjar Malmstorp. Dia hidup selama bertahun-tahun untuk menemukan pemakaman tua di dekat Birka, sebuah kota di Pulau Bjarkøy, Swedia. Dulunya tempat tersebut merupakan pusat perdagangan di zaman Viking. Kemudian di dalam kuburan seorang wanita yang dikubur pada abad ke-9, Storp menemukan sebuah cincin berwarna perak dengan batu ungu di bagian atasnya. Menariknya nih guys, pada batu ungu tersebut ditemukan sebuah ukiran dengan tulisan Arab. Cincin tersebut menjadi bukti kuat bahwa bangsa Viking pernah bertemu dengan orang-orang dari dunia Islam. Lafaz Allah pada kain misterius bangsa Viking. Selain cincin, peneliti di Swedia telah menemukan huruf Arab yang ditenun menjadi kostum penguburan dari kuburan kapal Viking. Penemuan tersebut menimbulkan pertanyaan baru tentang pengaruh Islam di Skandinavia. Kostum penguburan itu sendiri selama ini hanya disimpan sebagai contoh pakaian pemakaman bangsa Viking. Namun penyelidikan terbaru terhadap pakaian yang ditemukan di kuburan abad ke-9 dan ke-10 itu telah mengungkap hal baru yang mengejutkan. Ia tertarik pada fragmen yang tidak pernah ditemukan di Skandinavia sebelumnya. Annika kemudian sadar desain geometris mungil itu berasal dari Asia Tengah, Persia, dan Tiongkok. Dalam pola tersebut tak ada pola Viking sama sekali kecuali naskah Kufi Arab kuno. Ada dua kata yang terus berulang. Dengan bantuan rekan dari Iran, salah satu kata tersebut adalah Ali, Khalifah keempat. Namun kata di sebelah Ali lebih sulit untuk diuraikan. Saat mencoba menelitinya lebih lanjut, Annika terkejut saat mengetahui itu merupakan lafaz Allah yang ditulis seperti bayangan di cermin. Sejauh ini telah ditemukan paling sedikit 10 dari hampir 100 yang ia tangani, dan kata Ali serta Allah tersebut selalu muncul bersamaan. Hubungan perdagangan antara Islam dan Viking. Tidak bisa dipungkiri dari masa ke masa, bangsa Arab dikenal sebagai pedagang yang hebat. Buktinya dari catatan para pedagang dan pelaut mereka, pemetaan dunia bisa dilakukan. Oleh sebab itu, tidak menampik kemungkinan kalau kedua negara ini pernah membuat sebuah hubungan perdagangan. Sama seperti pedagang Muslim, para pedagang Viking juga mengandalkan sistem barter untuk beberapa komoditas seperti bulu, madu, kulit, daging, ikan, dan beberapa komoditas lain. Selain karena buku karya ilmuwan Muslim yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropa, mata uang dirham juga disebut turut berperan dalam perkembangan era Viking dan digunakan sebagai mata uang pada abad 10 hingga 12 Masehi.
Muslim Persia di pemakaman bangsa Viking. Selain masalah hubungan perdagangan, rupanya ada beberapa teori lain yang membuktikan adanya hubungan antar peradaban Islam dengan Viking. Rupanya beberapa peneliti menyimpulkan kalau dalam pemakaman bangsa Viking ada orang dari bangsa Persia beragama Islam yang disemayamkan di sana. Entah itu dulu karena tujuan dagang atau hal lain. Namun yang pasti, hal itulah yang melatar belakangi adanya peninggalan khas peradaban Islam di sana. Itulah beberapa bukti bahwa ada hubungan antara Viking dan peradaban Islam. Ya, namanya sejarah, memang kita tidak tahu pasti mengenai kepastiannya, karena sama sekali tidak menjadi saksi hidup saat peristiwa itu terjadi. Namun dari bukti-bukti yang ada, besar kemungkinan adanya hubungan antara peradaban Islam dan Viking. Entah itu hanya sekedar perdagangan atau yang lainnya. Nah, bagaimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.